pertanyaan-pertanyaan nanti akan dikumpulkan oleh panitia, kita akan berdiskusi lebih panjang di sana. Terkait dengan pengolahan energi, Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh sambil minum, sambil makan, sarapan, atau beberapa wilayah di wilayah timur mungkin sudah makan siang mungkin ya. Silahkan saja dengan fleksibel karena diikuti dengan menyenangkan juga ya. Sambil stretching juga boleh, jadi biar tidak terlalu bosan. Kemudian terkait dengan pengolahan energi adalah kalau kita lihat dari bauran energi yang kita miliki saat ini, memang sektor terbesar adalah konsumsinya di sektor transportasi. Ya, transportasi. Kemudian kalau kita lihat apakah kita sudah memanfaatkan energi terbarukan secara maksimal atau belum, kalau dilihat dari perbandingannya masih banyak yang berwarna hitam ya Bu, atau menggunakan batu bara. Kemudian menggunakan minyak, menggunakan gas, baru yang hijau ada ya, sekian persen. Jadi harapannya yang hijau ini tambah lebih banyak supaya bisa renewable, bisa terbarukan, tidak habis-habis. Kemudian sumber energi ya tadi seperti yang disampaikan ada data lebih banyak minyak, batu bara dan seterusnya. Jadi ini adalah data dari berbagai macam sumber yang didapatkan, tapi kita tidak perlu ribut dengan data tersebut karena pasti beda sumber ya beda data gitu ya. Nah, artinya apa? Yang perlu kita pahami bersama bahwa kondisi sumber energi kita saat ini, kalau kita mengandalkan dari minyak, dari gas bumi, dari batu bara, suatu saat pasti akan habis. Ya. Non-renewable energy, jadi bukan sumber energi yang dapat diperbaharui. Ini terbukti bahwa ternyata Indonesia yang kaya tentang minyak bumi juga, ternyata jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita hanya punya 0,2% saja dari cadangan seluruh dunia. Atau gas bumi hanya 1,5% saja dari cadangan seluruh dunia. Kalau dari minyak bumi kita urutan 29, kalau dari gas bumi urutan 13. Ini keluaran dari BPS ya. Oke. Nah, artinya harus ada kegiatan-kegiatan ramah lingkungan terkait dengan energi yang kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu, energi yang keluar di Indonesia ini termasuk yang sangat murah ya. Ini Indonesia memiliki masuk 10 termurah di dunia gitu. Hanya 11,1 sen US dollar ya per kWh-nya. Jadi boleh dibilang dari 5 negara tetangga kita yang paling murah gitu. Nah, ini menjadi PR kita juga. Apakah nanti jadi lebih murah, kita jadi lebih tidak ramah energi lagi ya, tidak hemat energi dan seterusnya. Nah, pemakaian energi di sekolah Bapak Ibu bisa mulai dari inventarisir tentunya. Berbagai macam barang elektronik yang ada di sekolah. Oh, di sekolah ada komputer, ada printer, ada kamera, ada CCTV, kipas angin, sound system, charger baterai, mesin cuci. Ada nggak ya sekolah mesin cuci? Ada kali ya. Yang sekolah boarding mungkin ya Bu ya. Kemudian ada lampu pasti, ada pemanas air, ada dispenser, ada berbagai macam alat praktek di laboratorium, ada rice cooker mungkin ya, untuk yang ada makan siangnya mungkin ya, ada setrika, ada laptop, ada coffee maker mungkin ya, dan berbagai macam. Oh, ternyata kalau di list banyak juga ya di sekolah berbagai macam peralatan elektronik yang digunakan setiap hari. Atau ada bahkan berbagai macam peralatan elektronik ini tidak lepas-lepas, selalu di dalam kondisi standby. Misalnya CCTV, mungkin juga printer, semenjak beli sampai rusak tidak pernah dicabut. Kemudian sound system mungkin juga seperti itu. Proyektor tergantung di bagian atas selalu dalam kondisi menyala. Dan seterusnya. Jadi sangat mungkin banyak sekali berbagai macam peralatan elektronik yang digunakan. Oh, mungkin ada juga yang bertanya, enggak sebanyak itu, di sekolah saya cuma ada lampu, papan tulis pakai kapur. Ya, ini kan beda-beda kondisinya ya. Ada yang penuh dengan peralatan elektronik, ada juga yang peralatan elektroniknya yang
simpel-simpel saja. Nah, menurut PP 27, Peraturan Pemerintah Nomor 70, mohon maaf, tahun 2009 tentang konservasi energi, disebutkan di sana Bapak Ibu, konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Artinya kita butuh rencana dan dilakukan secara terus-menerus guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Nah, supaya sistematis, terencana, dan terpadu, salah satunya Bapak Ibu untuk melakukan pengolahan energi dapat melakukan audit energi. Jadi proses evaluasi pemanfaatan energi, identifikasi peluang penghematan energi, apa saja yang saya bisa hemat ya. Oh, apakah semuanya dihilangkan saja? Tidak juga ya. Tapi harus ada yang bisa dihitung bahwa ini bisa terhemat kondisi energi yang ada di pemakaian di sekolah. Dan kira-kira rekomendasi peningkatan efisiensinya seperti apa? Apa saja yang harus dilakukan di sana. Nah, kita akan lihat apa yang harus Bapak Ibu lakukan di skala sekolah. Yang pertama memang idealnya ya disebut sebagai manajer energi ya, di perusahaan, di instansi pemerintahan, di gedung gitu ya, di apartemen, di hotel ada namanya manajer energi. Tapi di sekolah ya bolehlah kalau Bapak Ibu mau sebut orang yang bertanggung jawab sebagai orang bertanggung jawab untuk pengolahan energi sebagai manajer energi, baik itu dari guru, siswa atau apapun. Yang penting dia sebagai penanggung jawab kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah menyusun program pengolahan energi. Berbagai macam program mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Sederhana apa? Ya tinggal tempel himbauan untuk hemat energi di setiap saklar lampu. Himbauan untuk pengecekan file yang akan di-print di setiap printernya. Himbauan untuk menempel apapun itu yang menggunakan listrik, kalau tidak digunakan silakan. Itu yang sederhana. Tapi yang kompleks apa? Kalau Bapak Ibu di sekolahnya punya dana dan diharapkan bisa melakukan penghematan yang besar, mungkin bisa pakai lampu otomatis. Begitu ada orang yang masuk, nyala lampunya. Orang yang keluar, kemudian mati. Tapi jangan sampai dibuat jadi mainan sama anak-anak didik kita ya. Dia keluar masuk untuk hidup nyala. Akhirnya ya nggak jadi proses belajar nanti di situ ya. Nah, kemudian melaksanakan audit energi secara berkala. Nanti kita akan lihat bagaimana sih mengaudit energi ya. Susah nggak ya? Nah, nanti kita bisa hitung dan bisa kita terapkan di berbagai macam kegiatan. Saya akan kasih cara yang mudah-mudahan bisa diterapkan dengan cara yang sederhana sekali. Kemudian melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, ya kita harus konsisten ya, punya komitmen bahwa kita akan menghemat energi sesuai hasil audit energi. Oh bisa loh, seharusnya hemat 100.000 lagi nih untuk bayar listrik dari kegiatan mematikan sekian banyak lampu. Berarti harus ada pelaksanaan kegiatan pengolahan energi. Jadi 5 bagian ini menjadi bagian utama dalam proses pengelolaan energi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan metode audit energi Bapak Ibu, memang banyak sekali sumbernya. Saya ambil 3 saja ya. Ada metode survei energi, ya. Walk talk audit, ya. Mini audit dilakukan sangat sederhana, tidak memerlukan orang yang profesional untuk mengaudit. Ini kita bisa masuk ke sini ya. Tujuannya adalah perawatan, penghematan dan tidak memerlukan investasi biaya yang besar. Ini cocok untuk sekolah. Atau bagian yang kedua juga boleh ya. Audit energi awal atau preliminary energy audit. Kegiatannya ada identifikasi gedung, analisa kondisi aktual, menghitung konsumsi energi. Jangan lupa Bapak Ibu harus punya catatan bayar listrik setiap bulannya. Minimal ya 1 tahun ke belakang ya. 12 bulan harus punya catatan rekapan berapa kWh Bapak Ibu menghabiskan energi setiap bulannya. Kemudian ada pemborosan energi dan beberapa usulan perbaikan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin audit lebih rinci ya nggak masalah juga. Ini menggunakan alat ukur yang spesifik, tapi butuh orang yang profesional yang melakukannya. Memang ada orang-orang yang tugasnya adalah sebagai auditor energi.
ada ISO-nya juga, ada panduannya juga untuk melakukan audit energi yang sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kita akan hitung sedikit Bapak Ibu. Ini hitung-hitungan tapi ada contohnya, mudah-mudahan bisa nanti diterapkan secara sederhana. Nah, Bapak Ibu, ada istilahnya intensitas konsumsi energi atau IKE ya. Rumusnya adalah total konsumsi energi kita, KWH kita per bulannya. Kalau bayar listrik, di struknya listrik itu ada dari meteran berapa ke meteran berapa. Tinggal dikurangin saja, terus kemudian selisihnya itu adalah total konsumsi energi listrik bulanan kita. Kemudian yang perlu kita cermati adalah luasan area kita. Bangunan kita itu luasnya berapa? Pasti tahulah, 200 meter persegi, 100 meter persegi, atau 3.000. Tapi bukan luas tanahnya ya, tapi adalah luas bangunan. Nah, ini ada standarnya. Dari BSN sudah mengeluarkan standar nilai IKE untuk menentukan apakah kondisi tersebut sangat efisien, cukup efisien, boros, atau sangat boros. Dibagi menjadi dua, bangunan ber-AC dan bangunan tidak ber-AC. Jadi nilainya nanti ini sebagai patokan kita. Oh, kalau ketemu hitungannya nilai IKE kita adalah 4,17, berarti kita sangat efisien kalau pakai bangunan ber-AC. Tapi kalau ketemunya 37,5, berarti bangunan kita sangat boros. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita punya rekapan. Rekapan biaya pemakaian bulanan. Oh ini contohnya cukup lama, tapi nggak apa-apa lah. Ini menjadi bagian contoh saja. Dari mulai Januari, Maret sampai Desember, daya terpakainya berapa, biayanya berapa, sehingga ketemu rata-rata. Nggak punya data setahun, 1 bulan, bolehlah untuk latihan 1 bulan dulu boleh. Punya 3 bulan juga boleh. Kita akan menghitung, tapi lebih baik memang 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tentukan dulu ya. Apakah bangunan tersebut ada menggunakan AC atau tidak. Kemudian kalau di rata-rata dari tabel tadi dapat dilihat bahwa ada pemakaian listrik sebesar 885 kWh per bulannya. 200 meter persegi. Setelah dihubungkan selama 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, ketemulah 885,63 dibagi dengan 200 meter persegi. Ketemu angka 4,43. Kategori kalau kita balik ke tabel tadi Bapak Ibu ya, kategorinya masuk ke sini nih ya. Masuk sangat efisien. Tapi ternyata ada angka 4,17. Kita dapatnya angka 4,43. 4,17 dengan 4,43 masih punya selisih. Berarti artinya kita masih bisa melakukan efisiensi. Nah, kita akan lihat. Masih dapat dilakukan penghematan Bapak Ibu. Jadi dari rumusnya adalah tadi ya selisih dari IKE-nya dengan standar, dengan hitungan kita, dikali dengan total area, dan dikali dengan tarif listrik Bapak Ibu. Nanti cek tarif listrik Bapak Ibu itu berapa. Tergantung dari daya yang ada di rumah atau di sekolahnya masing-masing. Nah, dari standar tadi 4,43 dikurang 4,17 dikali dengan 200 meter persegi total areanya, dikali dengan tarif listriknya, dapatlah ternyata dari bayar listrik tadi berapa ya? Kalau kita lihat di tabel sebelumnya, rata-rata 700 ribuan per bulannya, 741 ribu per bulannya. Oh ternyata kita masih bisa hemat energi, hemat bayarnya 75.000 per bulan. Atau per tahunnya 900.000. Kan lumayan. Sudah ada kegiatan-kegiatan hemat energi yang dilakukan di sekolah. Nah, bagian yang ini Bapak Ibu bisa hitung nanti. Karena metodenya saya rasa cukup sederhana. Walaupun kalau secara kompleks ya belum bisa ya, belum menggambarkan kondisinya. Tapi untuk permulaan silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian diperlukan audit energi di sekolah, barang elektronik yang digunakan apa saja, masing-masing dayanya berapa, karena dari rekomendasi tadi kita masih bisa hemat 75.000 nih ya, karena skalanya kecil. Kemudian kita akan inventarisasi barang elektronik yang digunakan apa saja, daya wattnya berapa, unit yang tersedia berapa saja. Kemudian jam pemakaian.
Ada yang dipakai pagi hari sampai jam pulang sekolah. Ada yang dipakai malam sampai pagi hari, gitu ya. Lampu misalnya, penerangan. Kemudian sistemnya otomatis atau manual. Ini perlu dicek semua. Dan kita buatlah tabel untuk bisa menghitung energi yang digunakan. Jenis peralatan, dayanya, unitnya, jam pemakaian, energi yang digunakan, otomatis atau manual, dicabut atau tidak, karena dicabut atau tidak ini memberikan pengaruh juga ya terhadap energi yang terbuang dan total energi yang kita dapatkan. Nah, di list semuanya peralatan yang Bapak Ibu punya di sekolah, di rumah, kemudian bisalah dihitung. Kira-kira saya akan hemat berapa dan di lokasi mana. Oh, di pojok sana nih nggak usah harus ada lampu nih, kalau dimatikan saja bisa menghemat. Kemudian bisa dihitung penghematannya berapa. Nah, banyak sekali rasanya informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan untuk perbandingan bola lampu misalnya ya. Bola lampu LED dengan lampu pijar. Lampu pijar mungkin sudah jarang sekarang didapatkan ya. Yang pijar yang modelnya seperti ini biasanya berwarna agak kuning ya, dengan harga yang lebih murah, tapi LED dengan harga yang lebih mahal. Ternyata LED memiliki kemampuan yang lebih lama, masa pakai yang lebih lama, sehingga kalau dikalkulasi secara utuh ya, yang pijarnya sudah ganti berkali-kali, menurut penelitian ini disebutkan pijarnya ganti 10 kali, tapi LED baru ganti sekali. Jadi kalau pijarnya ganti 10 kali dengan biaya yang cukup besar karena wattnya besar, sehingga biaya selama 40.000 jam ini adalah 2.700.000. Sedangkan LED adalah 384. Jadi kalau kita bandingkan harus apple to apple gitu ya. Kita bandingkan secara keseluruhan. Bukan harga LED-nya mahal dengan harga pijarnya atau CFL-nya atau halogennya atau lampu PL-nya yang lebih murah. Bukan, tapi pemanfaatan secara utuh. Nah, perhatian Bapak Ibu juga harapannya dapat membeli merek-merek yang berkualitas agar umur pakainya bisa lebih lama. Tawaran untuk membeli dengan harga yang murah pertimbangan kita mungkin ya, kita harus kesampingkan dulu untuk bisa mendapatkan kondisi yang lebih hemat energi. Nah, di sini ada dua kondisi, ini juga lebih hemat sampah ya, apalagi sampah-sampah yang dihasilkan dari bola lampu menjadi problem yang besar saat ini. Dan yang bagian terakhir, ini juga masalah AC Bapak Ibu ya, karena banyak sekali sekolah-sekolah sekarang yang memanfaatkan AC untuk membuat murid-muridnya nyaman. AC ini juga pertimbangannya, Bapak Ibu bisa memilih AC-AC dengan yang hemat energi, tentunya ya, hemat energi. Kan AC sekarang ada sistem, ada low watt ya, ada inverter, ada yang standar dan seterusnya. Dari segi harga pasti berbeda. Dari segi teknologi yang ada pun juga berbeda ternyata ya. Misalnya inverter dengan harga yang lebih mahal, tapi ternyata menawarkan solusi hemat energi yang begitu besar. Gitu. Nah, tapi saya tidak mempromosikan inverter. Tapi ini adalah bagian dari penelitian ilmiah yang dilakukan. Sehingga AC-AC dengan teknologi yang tinggi, dengan harga yang lebih mahal, sebenarnya sedang menawarkan kegiatan hemat energi yang begitu besar. Bahkan beberapa AC dengan merek ternama saat ini, kita bisa cek pemakaiannya lewat Android kita. Kita install fasilitasnya, terus kemudian kita hubungkan ke AC yang sudah nyala sekian jam, kita bisa lihat berapa kWh yang sudah dihabiskan selama pemakaian AC tersebut. Nah, membeli AC-nya pertimbangan luasan area. Ya. Bapak Ibu harus tahu dulu luas ruangannya berapa, jangan membeli AC yang kurang dari luasan tersebut, sehingga AC tersebut akan bekerja terus, padahal dia punya waktu untuk istirahat. Tapi karena kondisinya belum dingin seperti settingan suhu kita, berarti apa? Dia akan bekerja terus-menerus. Sehingga energi kita menjadi lebih boros. Sehingga cenderung Bapak Ibu boleh memilih AC yang lebih tinggi PK-nya, kapasitasnya, dibandingkan dengan PK-nya yang lebih turun. Supaya apa? Lebih cepat dingin, mesinnya lebih hemat, lebih cepat berhenti, kemudian energi yang dihasilkan, yang digunakan juga lebih sedikit. Nah,
Kira-kira begitu materi yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan energi dan pengantar sekolah ramah lingkungan. Tentunya banyak sekali nanti mungkin akan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas bersama. Nah, rasanya waktunya sudah cukup Pak Yebi ya. Mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang disediakan. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang keliru. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.